Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Gimana kasih? Ulama anal kiram habaiban al-fadil masyayikhina wabil khusus para ketua cabang, pengurus wilayah yang ikut pada webinar kali ini. Saya lihat dari beberapa cabang internasional dan nasional yang dikepala sukui oleh cabang Jakarta Barat. Ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi ketiduran, banyak kerangkering. Ternyata awalnya saya udah masuk duluan, tapi ketiduran. Ya tidur, hukumnya ya tidur. Ya, nggak dosa. Nggak ada hukum, nikmat hukumnya. Ya. Nah, jadi kalau tidur hukumnya nikmat, ya saya nggak tahu kalau yang tidur itu NU-nya. Ya, wong yang saya yang tidur saja nikmat gitu. Nah, kalau yang NU-nya yang tidur, itu ya ada kenikmatan, mungkin tahu-tahu 5 tahun, bangun-bangun terus bingung mau kamar, kan kayak gitu kan. Lah, lah ini persoalannya, NU tidur, bangun mau muktamar, itu ya kedandapan. Nah, saya ikut sebentar tadi dari beberapa yang disampaikan oleh cabang-cabang, ada Maroko tadi, ada manalah Bangsa Tiga. NU itu berangkatnya modalnya cuma stempel. Kalau nggak paham tanya Agus tuh, NU Jakarta Barat. Kalau cuma gampangan kasarannya itu, NU berangkat dari modal stempel. Dari modal stempel itu, ya sudah hebat itu modal stempel. Kalau persoalannya yang stempelnya saja hilang, nggak tahu di mana itu masih ada itu NU yang model stempelnya ini di bawah siapa itu? Sebab kantor ya belum ada, pengurusnya masih jauh-jauh itu artinya ya jarang ketemu gitu. Jarang ngadain acara. Nah, itu memang problem dan persoalan yang harus terus-menerus kita laksanakan. Adanya seperti ini saja, ini adalah sudah termasuk, adanya webinar seperti ini aja, itu termasuk amal soleh yang besar, yang bisa menggerakkan orang, yang bisa mengajak orang, yang bisa memprovokatori orang untuk mau bergerak. Ya penting ini provokator juga penting, Gus. Karena kadang-kadang orang bangun itu karena provokator. Itu tadi saya kalau nggak diprovokatori oleh istri saya, ya masih tidur ngulet, masih tidur itu. Diprovokatori, ini NU, Pak Kiai Said nggak bisa, suruh naik itu. Di otak saya itu cuma tadinya yang ketika masih keliengan, Kiai Said ada apa, wong? Biasanya Kiai Said itu sekarang itu cuma bilang kepada saya, kerja, gerak, laksanakan perintah saya. Nah, saya kan
Sekarang cuma nerima perintah-perintah terus saja dari Pak Kiai Said itu. Gerak, 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 karya, 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 berjalan, itu saya keliling-keliling itu ya dalam rangka melaksanakan perintahnya Ketua Umum, itu aja. Agus paham atau nggak paham, saya nggak ngerti. Iya. Sohe Kiai, sohe. Pokoknya yang di sini paham atau paham, pokoknya saya jalan aja. Nah, di kondisi semacam ini sesungguhnya Allah telah memberi modal kepada kita semuanya, itu sama. Apa modal dari Allah yang sama itu? Satu, al-waqt, waktu yang sama, yaitu 12 jam setengah hari, 24 jam, 1 hari, 1 malam. 12 bulan, 1 tahun, itu waktu sama. 5 tahun dalam 1 SK, itu sama itu. Alokasikannya sama itu, Gus. Nomor 2, alokasikan al-khomat, al-khawasil khoms. Pancandria yang 5, hidung, telinga, mata, mulut. Pancandria 5 ini ya untuk mencium, untuk mendengar, untuk merasakan, untuk melihat. Walaupun modalnya tadi sama, tapi kalau penciuman kita nggak sama, sense kita terhadap NU nggak sama, ya satu individu, satu pengurus dengan pengurus lain nanti hasilnya tidak akan sama. Gitu. Di tempat saya ini adanya kenceng banget. Sebentar ya. Sebentar. Adanya kenceng banget sebentar. Kita dulu.
La ilaha illallah. Marhaban bil qaili adla, marhaban bi sholati ahla. Lanjut, mohon maaf, terlalu kenceng ini azannya. Jadi modal waktu sama 24 jam, 12 bulan 1 tahun, 5 tahun 1 SK. Itu kalau yang lolos 5 tahun. Yang nggak lolos ya bisa ganti di tengah-tengah jalan karena persoalan. Yang ketiga, Allah kasih modal yang sama adalah al-fikru wal aqlu awil aql, pikiran dan akal. Nah, ini yang nggak sama. Ini yang tidak sama. Karena dalam pikiran dan akal itu akan muncul at-toqoh allati takhruju bisababi hadzal fikri wal mantiki wa takhlili. Ini yang akan muncul dari sebuah pikiran dan akal kita. Kalau setiap pengurus NU pikiran dan akalnya yang tidak sama, kemudian muncul sebuah at-toqoh allati takhruju bisababi hadzal fikr wal aql, itulah yang membedakannya. Nah, ketika mempunyai ide-ide ini, walaupun entah kecil, entah besar itu, saya seperti Agus Salim ini sekarang punya ide webinar, itu minimal jadi terkonektif, connecting. Nah, ini yang disebut oleh saya setiap bulan sekali itu the power of connectivity. Nah, ini kekuatan nyambung silaturahim yang bisa menjadikan macam-macam. Maka dalam kasus ini Allah telah menyampaikan pesannya begini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri Anda semua, kita satu-satu per satu-satu individu dan kita per satu cabang, dan kita per satu wilayah, dan kita per satu organisasi. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Di dalam diri kita, diri Anda semuanya, mempunyai kekuatan al-qudurat alla mahdudah. Mempunyai kekuatan yang dikasih oleh Allah yang tidak terbatas. Jadi, kita itu jangan minder bahwa kita tadi di awal dibilangin modal kita itu cuma stempel sama SK dari PBNU. Jangan minder, karena sesungguhnya modal kita dari Allah adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri Anda itu ada kekuatan yang sangat dahsyat dan kuat. Apakah Anda tidak mampu melihatnya? Apakah Anda tidak tahu? Nah, ini sesungguhnya. Stempel itulah sesungguhnya kekuatan kita. Itu. Baik itu di Indonesia atau di dunia. Stempel Nahdlatul Ulama itulah kekuatan kita. Allah mahdudah, yang tidak terbatas kekuatannya. Ini. Orang hanya ngaku NU saja, tiba-tiba sekarang sudah di Maroko. Alhamdulillah, bisa di Maroko, sudah bisa kuliah, sudah bisa dapat di situ beasiswa. Ya mau beasiswanya dari NU, mau dari Maroko, itu yang penting dari stempel NU itu. Ini penting ini. Stempel NU itu jangan sampai ini dianggap remeh dan kecil. Saya tidak ada apa-apanya kalau nggak ada stempel NU-nya. Itu.
Tapi menjadi ada apa-apanya, saya sudah kelilingi dan saya kencingi pojok-pojok bumi nih Gusti Allah sesuai lambangnya di dalam lambang NU itu wis tak kencingi semua. Itu karena saya ada stempel NU-nya. Nah, bagi orang yang bisa melihat kekuatan stempel itu, disitulah ketika kita gerakan dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Saya keliling di beberapa cabang dan saya ketika diundang, saya ngomong dulu biasanya. Apakah Bupati diundang? Diundang. Apakah Polda diundang? Kalau dijawab diundang. Saya harus ketemu lebih dulu sebelum langsung ada acara. Biasanya saya ketemu, itulah stempel NU saya sampaikan. Dan alhamdulillah banyak yang jadi kantor cabang NU. Banyak yang jadi. Saya bisa nunjuk satu-satu karena saya melakukan itu di Indonesia ini. Yaitu modal yang Allah mahduda cuma stempel. Itu saja bisa jadi kantor. Kantor NU, bisa jadi menteri, bisa jadi wapres. Besok kalau ada orang mau jadi pres, saya tinggal dorong saja dari NU, silahkan siapa yang mau jadi pres. Kita dorong rame-rame dengan stempel NU, jadi itu, insya Allah. Nah, inilah lalu bentar, kadung ora jamaah sebentar. Stempel NU bisa jadi apa-apa, bisa jadi apa-apa. Itu kalau dilaksanakan dengan 12 step, 12 langkah. 12 langkah. Stempel NU bisa jadi apa-apa. Sebagai contoh aja, saya pernah jadi sekjen. Dulu saya pernah secara internasional mengumpulkan Afghanistan nih. Afghanistan waktu itu masih perang sendiri. 5 kali kita kumpul dengan Afghanistan. Ya, pertama kali itu kumpul pertama cuma kita dongengi tentang NU mendirikan republik. Yang padahal pada waktu itu belum bisa duduk bersama, itu belum bisa waktu di Hotel Borobudur zaman dulu. Saya bikin selang-seling nggak bisa. Apa yang terjadi hari ini gara-gara stempel NU? Ayo. NU di Afghanistan sudah dari PBNU-nya, dari pusatnya, sudah ada pengurus pusatnya, sampai pengurus daerah, sampai pengurus cabang-cabang, itu sudah ada seperti di Indonesia. Itu berkat stempel NU. Sekarang Anda semua bisa membuka cabang istimewa di dunia, di negara mana, diterima, welcome, di Amerika welcome, di Europe welcome, di Australia welcome. Itu karena stempel NU. Hari ini Anda ingin kuliah S2, S3 yang tadinya nggak mungkin dari kampung, duit aja nggak punya. Asal mau dan mampu diterima di universitas yang listed, di kementerian yang bagus-bagus, nggak usah takut nggak punya duit. Urek-urek stempel NU masih laku. Mau kemana aja. Itu.
Bersyukur sudah bisa sampai Maroko. Bersyukur sudah sampai Yaman. Bersyukur sudah sampai Al-Azhar. Bersyukur sudah sampai Inggris karena ada stempel NU. Nah, apa yang bisa memperkuat kehebatan NU, baik untuk diri Anda masing-masing, untuk diri kita masing-masing, untuk organisasinya, dan untuk masyarakat dunia? Ada 12 step yang harus diingat-ingat ini. Yang pertama, al-idrak li qudratil Allah mahdudah li taghyiri ahwalina. Mampu menemukan kemampuan kita, kemampuan stempel NU yang tidak terbatas. Temukan itu. Kemampuan, kekuatan stempel NU yang tidak terbatas. Al-idrak li qudratil Allah mahdudah li taghyiri ahwalina. Itu. Mampu menemukan kliknya sesuatu, kemampuan stempel NU yang tidak terbatas. Yaitu tadi antara lain, saya bisa menemukan itu waktu saya sekjen. Saya bisa menemukan ketika saya sekjen membuat universitas 27 yang tadinya membuat satu saja jadinya Setainu yang dulu saya kembangkan di rumah saya, di pesantren saya ini. Tadinya UNU awalnya, tapi nggak jadi, jadinya Setainu. Ini. Nah sekarang waktu saya jadi sekjen 27 universitas. Waktu itu. Karena kita bisa al-idrak, al-qudrat, Allah mahdudah. Ini. Apa yang bisa kita temukan dari kekuatan stempel ini? Ya tentu disesuaikan dengan miliunya masing-masing. Di Belanda kekuatannya apa, di Inggris apa, di Amerika apa. Ya saya sudah ke Belanda, saya sudah ketemu PCNU Belanda, Inggris, juga Italia atau negara-negara lain, Amerika, Antwerpen di situ, Belgium. Ya alhamdulillah, kita bersyukur itu. Karena dengan stempel itu nomor satu. Temukan dulu apa yang sesuai. Yang belum punya kantor ya memimpikan untuk punya kantor. Yang belum punya sekolahan memimpikan punya sekolahan. Karena dengan basis sekolahan itu pasti nantinya kalau sudah punya sekolahan, punya kantor di MBC-MBC-nya. Dan manfaatnya besar. Nomor satu. Nomor dua, kalau sudah bisa menemukan 5 tahun jadi pengurus, mau ngapain, yang mampu-mampu, tentu at-tawakkal 'ala Allah. Ini step kedua. Kelihatan kalimat ini udah kedengeran setiap hari, tawakal 'ala Allah. Tapi inilah sesungguhnya yang memperkuat keyakinan kita. Mau apa saja harus tawakal 'ala Allah, yakin pada Allah bahwa saya mampu akan membangun kantor cabang, saya mampu akan membangun sekolah, saya mampu. Nah, karena disitulah sesungguhnya kemampuan ada di pikiran kita tadi, al-qudrat Allah mahdudah. Nah, kalau sudah tawakal 'ala Allah kayak gini, mbok ada lindu, orek, banjir bandang, itu nggak akan hangus, kebakar, atau akan hanyut kena air bah untuk jadi NU ini. Ada orang mau ngomong apa ya biarin aja. Gitu. Karena orang ya cuma dua, seneng dan tidak seneng. Kalau ketika lagi kita menjalani program nih sama-sama untuk NU nih. Ada yang kita seneng,
Ada yang orang nggak seneng. Di pikiran saya, ada orang seneng, nggak peduli saya. Mana yang saya anggap dan saya putuskan, tawakal ala Allah, sudah, bergerak aja. Ngurusi secabang itu mungkin ada 30-40 kepala yang pikirannya beda-beda, yang nggak akan pernah ketemu itu. Itu kalau ngurusi seneng atau nggak seneng. Tawakal ala Allah. Kalau sudah berani megang stempel NU, tawakal ala Allah. Yes, jalan terus. Jangan takut-takut, Gus. Jalan terus. Nomor 3. Setelah ditemukan apa yang pantas mau dilakukan, ittikhadul qarar istikhdami hadhil qudrat. Ambil keputusan untuk melaksanakan kemampuan yang dikasih oleh Allah ini. Banyak orang mau ngambil keputusan aja nggak bisa. Kalau sudah pimpinan cabang kok nggak bisa ngambil keputusan, ya bukan pemimpin. Pemimpin adalah yang bisa ngambil keputusan cepat, cerat. Ada masalah miras, jeger, kita ngomong miras, jeger, dicabut mirasnya. Ada roadmap, agama tidak ada di roadmap, jeger, sampaikan. Ini penting. Hari gini harus tetap berpikir pada itu kalau sifatnya politik. Tapi mengambil keputusan, itu adalah sebuah kekuatan kepemimpinan. Kadang kekuatan pemimpin nggak bisa ngambil keputusan. Nah, kita harus pinter, pandai, cerdas, mengambil keputusan. Kalau sudah diputuskan, pegang sekuat-kuatnya. Baik itu di dalam hatinya masing-masing, pikirannya masing-masing, atau di organisasi kita. Mau orang ngomong apa, jalan aja. Itu. Ittikhadul qarar istikhdami hadhil qudrat. Itu nomor 3. Pemimpin harus bisa ngambil keputusan. Nomor 4. Ikhtiyarul uslubi al-munasibi litangfidhi. Bagaimana memilih cara yang tepat. Kita modalnya cuma stempel. Caranya bikin proposal untuk mendapatkan sesuatu kadang-kadang. Tapi sesungguhnya Gus itu tidak hanya begitu caranya, banyak caranya. Tidak hanya mau melakukan kegiatan terus cuma bikin proposal, tidak hanya itu. Dulu waktu mau bikin universitas, satu universitas harus minimal ada 60 miliar. Bagaimana saya melakukan itu di PBNU? Waktu zaman saya sekjen. Dan tentunya hal-hal yang lainnya. Seperti yang saya lakukan tahun lalu, mudah-mudahan ini tercapai tahun depan. Bahwa NU akan mendapatkan hadiah Nobel. Ketika itu saya sudah didukung oleh banyak tokoh dari Indonesia berangkat ke Nobel House di Norwegia bersama saya. Tapi baru jadi nomor 7. Baru dapat nomor 7 dari ribuan ini. Mudah-mudahan ke depan nyampein. Nah itu karena kita ittikhadul qarar bistikhdami hadhil qudrat. Kita mampu, saya jalankan. Walaupun ini belum. Tapi walaupun secara hadiah Nobelnya belum dapat, tapi itu memperkuat hubungan internasional. Ini yang saya lakukan. Maka harus pinter al-ikhtiyarul uslubi al-munasibi litangfidhi. Mencari cara yang tepat untuk melaksanakan ide-ide yang kita canangkan. Kemampuan al-qudrat mahdudah yang kita ambil, yang kita putuskan, yang kita mau laksanakan. Ini.
Macam-macam caranya, nggak hanya bikin proposal tok, enggak. Gitu. Kadang kita itu cuma ngomong dabrul di beberapa daerah, misalnya saya datang ini di Papua, saya sudah ngomong dulu, ngomong ke bupatinya. Ketika mau itu, saya ngomong, Pak Bupati nanti saya akan pidato kayak gini. Karena ini belum punya kantor. Nanti Pak Bupati jawab ya, kayak gini jawabannya. Ketika itu terjadi, saya pidato, cabang ini belum punya kantor, tolong dibantu oleh Bupati. Bupatinya jawabin, di situ pula. Besok Pak Kiai kesini lagi, kantor sudah jadi. Sudah jadi itu. Ini kan cara ini, uslub. Nggak pakai proposal juga bisa jalan. Artinya proposalnya setelahnya. Nah, jadi stempel bisa jadi macam-macam. Bisa jadi menteri. Bahkan bisa jadi staf wapres sekarang tuh kayak Kiai Haji Robikin tuh. Ada kan orangnya di sini, saya lihat tadi. Ampun, bisa jadi Kiai. wapres, iya bisa jadi wapres. Nanti ke depan punya presiden sendiri bisa saja, insya Allah. Nanti gimana caranya? Itu. Nah, kalau kita sudah menemukan itu nomor 4, nomor 5, nomor 5 ini. Ar-ruhbah al-musta'ilah. Senang, yakin, percaya diri yang ar-ruhbah al-musta'ilah. Keinginan yang menyala-nyala. Selama 5 tahun mendapatkan SK itu harus mempunyai keinginan yang menyala-nyala. Mau ngapa. Itu. Nah, kalau sudah ada ar-ruhbah al-musta'ilah, nanti ketika bikin program rapat kerja itu nggak terlalu banyak, ditulisi banyak sekali tapi nggak dilaksanakan gitu. Bikin berapa tapi memang nyata dilakukan untuk membuat sebuah legacy. Ketika kita sudah keluar dari situ, kita punya tinggalannya. Kita punya legasinya selama di NU ini, apa sih tinggalannya? Kalau saya nggak bisa kayak gitu tadi saya nyebutnya nggak bisa nyebut, saya yakin. Tapi karena saya merasakan, saya bisa nyebut. Mau itu dianggap legacy atau tidak legacy itu. Nah ini, ar-ruhbah al-musta'ilah. Bagaimana semangat yang menyala-nyala selama stempel itu nempel di kita, berbuat untuk NU. Ini. Apa mampu? Bisa jawabnya. Karena al-qudrat alam mahdudah yang dari Allah, inilah yang bergerak. Itu. Nomor 6, al-istihqaq, memantaskan diri. Ingat, saya diajari oleh Gus Dur, dan saya baca referensinya dari sebuah kitab Al-Barjanji. Saya ngikut Gus Dur itu dari sebelum nikah. Gus Dur sering ke rumah saya sampai jadi presiden. Kuburan mana saja saya ngerti. Ketika saya keliling dengan Gus Dur itu. Suatu hari naik mobil dengan Haji Sulaiman, rodanya gelinding hilang itu malam-malam jam 1. Tidur di pinggir jalan, pernah tuh sama Gus Dur sebelum jadi presiden. Nah, ini al-istihqaq, memantaskan diri ini, saya diajari Gus Dur dan referensinya dari kitab Al-Barjanji. Rasulullah itu sejengkal lebih tinggi dari siapa saja. Sejengkal. Jadi kalau dengan tukang